Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babi yassar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi atharu ashabi akhyar adani ni'millah wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa TV CSN, shaimin dan shaimat dimanapun berada, semoga kita selalu dalam rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadah dan puasa kita, dan disampunkan segala dosa, dan kita keluar dari Ramadan ini betul-betul menjadi orang yang takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini adalah hari ke-22, yang artinya kita akan menghadap hari yang ke-23, yang artinya nanti malam kita akan berada di dalam malam 23, yang mana di malam 23 ini adalah salah satu malam ganjil daripada 10 hari dari bulan Ramadan. Kalaulah tempat di dunia ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkatul Mukarramah yang dilipat gandakan Allah apabila sekali beribadah di sana sama juga dengan 100.000 kali kita beribadah di tempat yang lain. Begitu juga dengan Madinatul Munawwarah, dilipat gandakan amal seseorang, ibadah seseorang sebanyak 1000 kali lipat dibandingkan kita beribadah di tempat-tempat yang lain. Adapun manusia yang banyak ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan masing-masing dengan derajatnya. Dari sekian banyak manusia, orang awam dan termasuk kita ini, ada di atas kita yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang saleh. Di atas orang saleh ada waliullah. Di atas wali-wali Allah ada nabi Allah. Ada 124.000 nabi utusan Allah. Dari sekian banyak itu Allah pilih menjadi 313 para rasul. Dari para rasul ada di atas tingkatannya lagi yang pangkatnya adalah nabi dan rasul hanya 25. Dari 25 nabi dan rasul ada 5 yang ulul azmi, dan dari 5 ulul azmi yaitu dipilih lagi yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, pemimpin dari para rasul. Begitulah, selain tempat juga para manusia ada pilihan Allah, dan begitu juga dengan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin dari segala-gala hari. Dan itu kita pun sudah berada di bulan Ramadan yang merupakan bulan pilihan Allah yang menjadi sebagai pemimpin daripada bulan-bulan. Di dalam bulan Ramadan ini Allah pilihkan manusia yang dalam bulan Ramadan ini Allah pun menurunkan sesuatu yang agung di dalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan juga Allah memberikan kemenangan yang pertama kepada kaum muslimin, yaitu di dalam peperangan Badar. 313 kaum muslimin berperang menghadapi kaum Quraisy yang sebanyak 1000 orang itu. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada satu hari, satu malam yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mengejar, berjuang untuk mendapatkannya, yaitu malam Lailatul Qadar. Berkata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taharru Lailatul Qadar fi ashr awakhir min Ramadan." Kejarlah dan carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 hari, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itulah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan Allah, apapun yang dia minta pastilah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun tidak meminta gunung emas, tetapi malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk diberikan gunung emas. Namun Rasulullah pun menolak. Malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat daripada gunung yang berada di Taif untuk menghancur, meleburkan, yaitu sebuah kaum yang mana melukai baginda Nabi Muhammad SAW di Taif. Namun Rasulullah tidak pernah menginginkannya. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Ia telah berbiasa bertemu dengan malaikat Jibril. Namun Rasulullah menyuruhkan kita untuk menanti malam
Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian mengetahui apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar diturunkan para malaikat Allah dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin dari para malaikat. Apa yang dikerjakannya itu? Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ia, para malaikat, memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam itu, yang berdoa, bermunajat kepada Allah, berzikir, mendirikan sholat malam, dan juga beriktikaf. Mereka memberikan salam kepada mereka, keselamatan, kebaikan, dikabulkan segala doa-doa. Sampailah matla'il fajar, sampailah terbitnya matahari. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW telah terbiasa bertemu dengan para malaikat, dekat dengan Allah, apa yang dimintanya pastilah dikabulkan oleh Allah. Dan berkata Sayyidah Aisyah di dalam hadis, kana Rasulullah SAW idza dakhala 'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila masuk 10 hari daripada akhir Ramadan, artinya malam 21 sampai 30, maka Nabi pun mengencangkan daripada ikat pinggangnya, mengencangkan tali daripada sarungnya. Untuk apa? Mengencangkan supaya untuk kuat beribadah. Bangunlah Nabi, ahya lailahu, ia selalu bangun di tengah malam dan membangunkan daripada keluarga. Itulah yang dilakukan oleh orang yang terbaik, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Aisyah pun berkata, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi 'ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari akhir Ramadan sampailah ia meninggal. Jadi setiap di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui Rasulullah melaksanakan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Karena bulan Ramadan ini diturunkan pada tahun 2 Hijriah. Ketika diturunkan daripada kewajiban puasa dan kemuliaan bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, Rasulullah pun mengajarkan untuk bertikaf di masjid. Tidak pulang, tidur, makan di masjid, semuanya di masjid selama 10 hari. Itulah kebiasaan dan tradisi orang Arab sampai kini. Jadi malam Lailatul Qadar, apakah dimaksud dengan Lailatul Qadar? Yang dikatakan apabila kita membuka kamus, ada yang menyebutkan adalah ketentuan ataupun berhimpit-himpitan. Siapakah yang berhimpit-himpit? Yang berhimpit-himpit adalah para malaikat. Saking banyaknya mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, sehingga mereka itu tidak berhimpit-himpitan, memenuhi segala pelosok-pelosok bumi ini. Mereka bertebaran di muka bumi sejak daripada awal maghrib yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun pertama kali, yaitu turun di atas Ka'bah dan menancapkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah para malaikat menyebar di seluruh alam ini. Apabila lah di Mekah jam 6 maghrib, berarti di Indonesia ini kita adalah jam 11 malam. Jadi saat itulah kita harus memanfaatkan daripada keadaan saat ini. Janganlah kita lewatkan untuk memperbanyak beribadah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk mana yang terbaik. Apabila masih belum bertemu dengan jodohnya, berdoa kepada Allah,
supaya diberikan jodoh yang saleh dan salehah, yang membuat ketenangan di dalam kehidupan. Janganlah kita memilih jodoh dengan kehendak hati kita, tidak menyampaikannya dan tidak meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik? Di dalam kesusahan ekonomi, bermunajat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Tidak susah bagi Allah untuk memberikan kita rezeki berapapun yang kita minta, asal kita yakin, kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar ini diingatkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Lailatul Qadar ini kebanyakan mereka turun adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan, tentunya di waktu-waktu hari-hari yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kadang-kadang juga malam Lailatul Qadar diturunkan Allah di akhir, di awal ataupun di pertengahan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Namun yang paling banyak adalah di akhir daripada bulan Ramadan. Maka itulah apabila kita melihat keadaan orang-orang di Arab ketika di akhir bulan Ramadan mereka berbondong-bondong untuk beriktikaf di masjid, namun berbeda dengan kita yang berada di timur ini. Ketika mau akhir bulan Ramadan, malah yang penuh dan ramai adalah di pasar. Kita terlalu sibuk kadang-kadang untuk membuat kue lapis, sibuk membersihkan rumah dan mengecat rumah kita, membersihkan halaman dan memperbaiki rumah kita, sehingga kita lalai. Jadi saat ini, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi dengan pengetahuan yang kita berikan saat ini, capai, kejar dan rubah adat keadaan, adat istiadat kita. Adapun adat istiadat kita tetap jalan, namun tetaplah kita beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah duduk bersama sahabatnya dan menceritakan seorang daripada Bani Israel yang mana ia beribadah setiap malam, beribadah, mendirikan sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siangnya mereka menghunuskan pedang, memakai baju besi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah sekelip matanya pun pernah melihat dan melakukan maksiat selama 80 tahun, sehingga membuat para sahabat mereka itu cemburu dan mereka itu lemah semangat. Bagaimanakah mungkin bisa dibandingkan dan ditandingkan amalan mereka sahabat Rasulullah dengan Bani Israel itu? Karena umurnya daripada umatnya Nabi Muhammad adalah a'maruhum 60 hatta 70 aman. Sesungguhnya umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kebanyakan adalah 60 sampai 70 tahun. Bagaimanakah mau menandingi dengan umur Bani Israel yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan sahabat sendiri aja ada yang baru masuk Islam, ada yang terlambat masuk Islam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada juga sahabat yang baru 1 tahun masuk Islam, Rasulullah wafat. Ada mereka yang baru masuk Islam sebulan Rasulullah sudah wafat. Ada yang dari mereka baru masuk Islam terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besoknya wafat. Jadi begitulah para sahabat. Mereka pun ada tingkatan-tingkatannya masing-masing dan masing-masing dengan keimanannya dan keilmuan. Tetapi mereka lah adalah umatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kamus dia pun menyatakan untuk memilih malam-malam Lailatul Qadar. Apabila malam Lailatul Qadar itu dimulai daripada hari Selasa dan Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Dan apabila bulan Ramadan itu jatuh di hari Rabu, maka bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu maka jatuh di hari 25. Dan apabila bulan Ramadan itu dimulai di hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu akan terletak di tanggal 29 dari bulan Ramadan. Jadi
para sahabat-sahabat dan para ulama pun banyak mereka bersandarkan daripada rumus daripada Imam Ghazali. Dan sampai-sampai Abul Hasan As-Sajili pun berkata, aku tidak pernah terlepas daripada malam Lailatul Qadar sejak aku balik ketika aku mengikuti daripada rumus Al-Imam Ghazali, katanya. Adapun daripada rumus sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abbas, ia pun berkata di depan para sahabat, sesungguhnya malam Lailatul Qadar banyak turun di malam 27. Lalu Sayyidina Umar pun berkata, bagaimana engkau ya Ibnu Abbas mengatakan tanggal 27, malam 27, sedangkan Rasulullah SAW pun tidak pernah memberitahukannya. Maka Sayyidina Abbas pun berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan angka 7. Kita lihat bagaimana langit diciptakan Allah, ada tujuh langit dan 7 bumi. Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Dan juga ketika orang itu tawaf, mereka pun tawaf sebanyak 7 kali, melempar jumrah 7 kali, dan juga hari pun hitungan hari ada 7. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan angka 7. Maka Lailatul Qadar ia terletak di malam daripada 27 Ramadan, katanya. Lalu ia pun membahaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang mana surah itu inna dihitung 1, anzalnahu hitung 2, fi hitung 3, lailah hitung 4, qadar 5, dan sampai akhir ayat di akhir surah. Maka daripada suku kata itu ada 30. Dan dia pun mengambil daripada hiya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Hiyanya adalah istisarah di dalam ilmu nahwu yang menunjukkan adalah Lailatul Qadar. Itu terletak pada suku kata yang ke-27. Maka pun Sayyidah Umar pun berkata, betullah apa yang kau katakan itu wahai Ibnu Abbas. Itulah yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, karena Rasulullah pun pernah mengusap daripada dada Abdullah bin Abbas dan mendoakannya, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkanlah dia dalam beragama dan pintarkanlah dia dalam mentahwil. Maka itulah kalau di Makkatul Mukarramah mereka itu banyak dan melebihkan daripada ibadah dan ditunggu-tunggu, yaitu malam dari 27 itu. Jadi ma'asyiral muslimin, para shaimin dan shaimat, ketika Sayyidah Aisyah pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini pendek. Apabila kita barulah mengetahui tanda daripada malam Lailatul Qadar itu, apakah yang patut kita baca? Maka Rasulullah pun berkata, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, maka engkau pun mencintai orang yang minta ampunan, maka ampunkanlah kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi Imam Ghazali pun menuliskan salat sunnah malam Lailatul Qadar, yaitu 2 rakaat. Dalam 1 rakaat itu membaca Al-Fatihah dan membaca Qul huwallahu ahad. Dan rakaat kedua adalah membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 3 kali. Jadi salam. Itulah salat sunnah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dianugerahkan malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala kesusahan kita, yaitu salah satunya adalah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Jadi ma'asyiral muslimin, apakah tanda daripada malam Lailatul Qadar itu? Apabila seseorang sudah merasakan di dalam dirinya, merasakan ketenangan, kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan, kemanisan ketika ia beribadah, tiba-tiba mengucurkan air mata seseorang itu, maka itu kemungkinan para malaikat itu telah memberikan salam kepada Anda. Dan ketika Anda pun mengetahui tanda-tanda seperti itu, banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa-apa yang saja yang kita inginkan. Semoga jalan yang terbaik diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mau melihat tanda-tanda daripada alam dan kita pun melihat air sungai yang tenang, air laut yang tiada bergelombang yang kuat, dan juga angin bertiup dengan sepoi-sepoi dan nyaman berhembus, dan juga dengan bintang di langit dan juga cahaya rembulan yang sangat indah,
dan waktu hari pun tidak terlalu dingin, maka disitulah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan ketika muncul terbitnya matahari, maka matahari pun tidak menyinari dengan sangat kuat dan panas seperti hari biasa, karena cahaya matahari itu tertutup oleh para sayap-sayap para malaikat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam Lailatul Qadar ini yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Jadi mudah-mudahanlah dengan kesempatan umur panjang kita pada saat ini merasakan manisnya bulan Ramadan, semoga kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.